Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Syafi'i, NIM saya 63. Di sini saya akan melakukan presentasi, yang mana di sini saya kebagian kepada subbab atau subtema, yakni tingkat kemiskinan di Kabupaten Sampang. Jadi saya akan menjelaskan beberapa faktor dan beberapa garis ataupun tingkat kemiskinan yang ada di Kabupaten Sampang. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung saja kita memasuki materi yang pertama, yakni gambaran umum Kabupaten Sampang. Jadi gambaran umum Kabupaten Sampang ini yang menggambarkan secara umum apa itu Kabupaten Sampang. Yang pertama, secara geografis Kabupaten Sampang merupakan salah satu kabupaten yang terletak di Pulau Madura selain di Kabupaten Bangkalan, Pamekasan, dan Sumeneb. Jadi untuk pemberitahuan, sekitar memberitahu bahwasanya di Madura itu ada beberapa kabupaten atau beberapa seperti kabupaten lah, seperti itu. Yang pertama itu Kabupaten Bangkalan, yang kedua Kabupaten Sampang, dan yang ketiga Kabupaten Pamekasan, dan yang keempat yakni Kabupaten Sumeneb. Jadi Kabupaten Sampang ini ada di urutan kedua setelah Bangkalan, yakni dari Surabaya kita akan memasuki Kabupaten Bangkalan, dan arah ke timur itu sudah memasuki Kabupaten Sampang, Pamekasan, dan paling ujung yakni Sumeneb. Itu. Dan luas wilayah Kabupaten Sampang yakni mencapai 1.233,33 km. Jadi sangat luas ya, sekitar 12.000 atau 1.200-an. Terus dibagi menjadi 14 kecamatan. Jadi di Kabupaten Pamekasan ini, di Kabupaten Sampang ini ada 14 kecamatan dan 186 desa. Terus kita memasuki gambaran umum Kabupaten Sampang yang menjelaskan tentang iklim. Iklim Kabupaten Sampang terletak di sekitar garis khatulistiwa dengan iklim tropis. Musim penghujan biasanya terjadi pada bulan Oktober sampai Maret. Musim kemarau biasanya terjadi pada bulan April sampai September. Rata-rata hujan tertinggi terdapat di Kecamatan Empen. Jadi yang sangat sering hujan, curah hujannya yang sangat tinggi itu di Empen dan Ketapang. Sedangkan untuk curah hujan yang terendah terdapat pada Kecamatan Sokobena dan Kedundung. Nah, seperti itu. Untuk yang tertinggi ada di Empen dan Ketapang, dan yang sangat rendah untuk curah hujannya yakni ada di Kecamatan Sokobena dan Kedundung. Dan rata-rata curah hujan bulan tertinggi terdapat di Kecamatan Empen dan Banyumates untuk tertinggi seperti itu. Tetapi ini melihat sikon juga. Tetapi untuk yang masalah yang sangat-sangat tertinggi tadi ada di Kecamatan Empen dan Ketapang, seperti itu. Maksud yang kedua yakni tentang kemiskinan. Kemiskinan yakni keadaan saat ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat berlindung atau rumah, pendidikan, dan kesehatan. Kemiskinan dapat disebabkan oleh kelangkaan alat-alat pemenuh kebutuhan dasar ataupun sulitnya akses terhadap pendidikan dan pekerjaan. Itu sedikit urusan dari kemiskinan. Dan kemiskinan tidak hanya menjadi permasalahan bagi negara yang berkembang seperti Indonesia. Jadi permasalahan itu bukan hanya di Indonesia saja untuk mengatasi kemiskinan, akan tetapi untuk negara-negara maju seperti Amerika Serikat, Australia, dan juga yang lainnya, yakni yang mungkin lebih maju daripada Indonesia, mereka juga mengalami masalah tentang kemiskinan untuk masyarakatnya, akan tetapi tidak sebesar yang dialami oleh negara-negara yang masih berkembang, seperti contohnya seperti Indonesia, seperti itu. Dan jenis-jenis kemiskinan dapat dibagi menjadi dua, yakni kemiskinan secara absolut dan kemiskinan secara relatif. Pertama, kemiskinan secara absolut yakni di mana
dengan pendekatan ini diidentifikasi jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, seperti itu. Dan yang kedua, kemiskinan secara relatif, yakni pangsa pendapatan nasional yang kedua dan pendapatan nasional yang diterima oleh masing-masing pendapatan. Jadi ini untuk yang relatif ini tergantung mereka berpendapatan berapa per bulan atau berapa per hari, seperti itu. Untuk memasuki yang selanjutnya, yakni tingkat penduduk dan garis kemiskinan di Kabupaten Sampang. Jadi Badan Pusat Statistik Kabupaten Sampang menyatakan bahwa jumlah warga miskin di Sampang masih menempati angka tertinggi di 38 kabupaten kota se-Jawa Timur. Jadi Sampang ini termasuk kabupaten yang tingkat kemiskinannya tinggi ya, seperti itu. Menurut data di BPS setempat, angka kemiskinan di Sampang pada tahun 2017 maksudnya sebanyak 23,56% atau sekitar kalau dihitung dengan warga yakni ada 225,13 ribu jiwa yakni. Sedangkan pada tahun 2018 turun menjadi 21,21% atau sekitar 204,60 ribu jiwa. Sementara itu Kabupaten Sampang dengan Bangkalan itu sedikit, yakni di Kabupaten Bangkalan yakni 19% seperti itu. Jadi agak sedikit selisih dengan Bangkalan seperti itu. Kriteria selanjutnya yakni kriteria penduduk miskin di daerah Sampang, yakni mereka dengan pengeluaran per bulan hanya 13.000 maksudnya 300.000 per orang dengan kebutuhan untuk asupan makannya saja. Itu 300.000 itu hanya untuk makanannya saja, seperti itu, belum non makanan, seperti itu. Dan selanjutnya faktor miskin ini juga ditentukan dari garis kemiskinan, yakni non makanan, seperti itu, non makanan dan makanan. Sementara orang yang miskin yang ada di Kabupaten Sampang 60%, jadi dari 200 berapa sekian ribu jiwa tadi, ada 60% pengeluarannya hanya untuk bahan makanan. Kita tahu sendiri pastinya kan, kehidupan orang Madura itu kan hanya sebatas untuk dimakan, kadang seperti itu. Dan untuk masalah non makanan mereka kadang relatif lebih sederhana atau relatif tidak muluk-muluk. Yang penting untuk bahan makanan mereka sudah tersuplai, seperti itu. Dan dalam memberantas kemiskinan ini, setelah itu dalam pemberantasan kemiskinan ini, pemerintah setempat atau pemerintah Kabupaten Sampang sudah berupaya untuk menuntaskan orang-orang miskin atau untuk menuntaskan masyarakatnya miskin dengan menyalurkan beberapa program, yakni pertama program Keluarga Harapan, yakni disebut atau disingkat menjadi PKH, dan penyaluran bantuan siswa miskin yakni BSM yang biasanya dikasihkan kepada anak-anak yang dari golongan atau dari orang tua yang tidak mampu untuk membayar SPP, untuk membayar buku, seperti itu. Jadi diringankan dengan ini agar mereka juga bisa tercukupi di makanan dan tidak terlalu memikirkan kepada non makanan, seperti itu. Dan selanjutnya ini ada beberapa data kemiskinan yang ada di Madura. Akan tetapi di sini ada 4 kabupaten, yakni Kabupaten Bangkalan. Dari ini data statistik dari 2015, 2016 dan 2017. 2015 Bangkalan menempati 216,230 jiwa. Dan di 2016 Bangkalan ada 205,710 jiwa, dan pada 2017 Bangkalan menempati dengan angka 206,530 jiwa. Ini untuk masyarakat miskin yang ada di Bangkalan. Dan untuk di Sampang pada 2015 memiliki orang miskin atau memiliki jiwa yang
rata-rata kemiskinan atau di rata-rata garis kemiskinan, yakni 240,350 jiwa, dan 2016 227,800 jiwa, dan 2017 ada 225,130 jiwa. Dan untuk Pamekasan yakni ada 146,920 jiwa, 2016 142,320 jiwa, dan 2017 ada 137,770 jiwa. Dan untuk Sumeneb yakni 2015 yakni ada 216,840 jiwa. Terus untuk 2016 yakni ada 216,140 jiwa, dan 2017 yakni ada 211,920 jiwa. Jadi dari data ini bisa kita simpulkan bahwasanya Kabupaten Sampang dari tahun ke tahun dia tetap menempati, tetap konsisten. Maksudnya konsisten di sini dalam kejelekan lah pastinya, atau dalam tanda kutip dalam kemiskinan, rakyat kemiskinan. Jadi pemerintah masih belum bisa menanggulangi atau minimalisir warga-warganya yang dalam kemiskinan seperti itu. Jadi harus dilihat kembali bahwasanya ini memang menjadi catatan penuh untuk warga yang ada di atau pemerintahan yang ada di Kabupaten Sampang seperti itu. Terus selanjutnya yakni faktor kemiskinan di Kabupaten Bangkalan. Faktornya yang pertama kesadaran masyarakat, pastinya kesadaran masyarakat yang biasanya rendahnya tingkat kesadaran masyarakat dalam segi bantuan sosial, di mana masyarakat masih suka dengan bantuan pemerintah tanpa bisa mengelola. Jadi faktornya itu yakni masyarakatnya sendiri. Masyarakat itu masih berpangku tangan kepada pemerintah, yang mana yang biasanya ya oke lah nanti aja, nanti pasti dikasih oleh pemerintah. Setelah dikasih mereka malah hanya tidak menggunakan uang itu dengan strategis atau untuk membuka lapangan pekerjaan baru, mungkin tidak, tapi mereka mengembalikan atau uangnya itu hanya untuk kebutuhan mereka semata, tidak untuk mungkin positif thinkingnya bahwasanya mungkin kurang seperti itu uangnya, jadi mereka tidak bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Tapi yang diinginkan oleh pemerintah itu ketika pemerintah memberikan uang kepada masyarakat yang notabene-nya tidak seberapa, setidaknya masyarakat bisa mengelola uang itu untuk menjadi pendapatan kembali untuk kehidupan masyarakat itu sendiri seperti itu. Dan kedua yakni faktor pendataan pemerintah. Mungkin karena di sini saya juga melihat dari referensi, pemerintah yang ada di Kabupaten Sampang ini masih kurang teliti atau masih kurang door to door untuk melaksanakan yakni yang namanya pendataan, mungkin pendataan kemiskinan, mungkin pendataan mana yang rakyat miskin, mana yang memang layak untuk mendapatkan bantuan, mana yang tidak. Karena sudah kita pahami atau sudah kita ketahui bahwasanya kadang ada orang yang memang tidak terlalu miskin, tapi mereka menyatakan bahwasanya saya ini miskin seperti itu. Jadi mungkin kelangkaan atau mungkin data-data yang semakin tinggi itu dikarenakan para orang-orang yang dalam statarnya itu tidak miskin, mereka mendaftarkan menjadi miskin. Jadi kan datanya menambah untuk daftar kemiskinan, sedangkan secara sosial mereka tidak terlalu miskin seperti itu. Ya, intinya seperti itulah untuk masalah pendataan ini. Seharusnya pemerintah itu memang turun sendiri dan memastikan sendiri bahwasanya ini layak untuk mendapatkan bantuan dan ini yang tidak layak seperti itu. Dan selanjutnya yakni sudah menjadi faktor yang memang universal bagi Indonesia sendiri, yakni faktor lapangan pekerjaan. Jadi di Indonesia ini memang sangat minimnya lapangan pekerjaan seperti itu. Jadi terkadang orang-orang itu hanya memanfaatkan apa yang hanya ada di daerahnya, khususnya di Sampang. Di Sampang itu para pemudanya itu mereka terkadang tidak mau untuk melanjutkan atau tidak mau meneruskan pekerjaan dari orang tuanya, yang notabene
mereka hanya bercocok tanam seperti itu. Mungkin mereka berpendapat bahwasanya saya tidak akan mendapatkan terlalu banyak uang dari pendapatan seperti ini, dan kadang pun orang tua dari pemuda itu atau orang tua dari pemuda di Sampang itu kadang ya, tidak keseluruhan, kadang mereka hanya menjadi buruh bayaran untuk di sawahnya orang seperti itu, jadi bukan miliknya pribadi, jadi sangat kurang seperti itu. Dan untuk dari itu faktornya itu juga sangat besar, apalagi untuk di faktor pertanian atau untuk di faktor pendapatan. Maka dari itu banyak yang pemuda-pemudanya itu ke Malaysia, ke Thailand atau yang lain. Jadi mungkin faktornya di sana seperti itu. Dan untuk yang kesimpulan, yakni upaya pemerintah, pastinya upaya pemerintah harus didukung penuh oleh seluruh elemen masyarakat agar kenapa penekanan terhadap pemerintah terhadap kemiskinan itu bisa terrealisasi seperti itu. Terima kasih. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.